Setelah mengikuti panduan sebelumnya untuk melakukan login di area member, kemudian klik tombol untuk menambahkan post, Anda akan meluncur ke halaman untuk pembuatan artikel. Halaman pembuatan artikel kurang lebih tampilan sempurnanya seperti ini. Halaman pembuatan artikel terbagi menjadi 3 susunan. Yang berwarna orange, ini adalah tempat untuk mengisikan artikel, judul, dan paragraf. Kemudian di bagian bawah, yang sedikit kehijauan, ini adalah kolom checklist Search Engine Optimization untuk artikel tersebut. Di sebelah paling kanan, yang berwarna cyan, ini adalah kolom untuk pengisian data tambahan, misalnya kategori, tag, dan gambar. Saya akan coba contohkan bagaimana mengisinya. Dari skrip atau naskah artikel yang sudah saya siapkan, saya akan copy paste ke halaman pembuatan artikel. Beberapa bagian sudah saya copy paste, dan saya akan lanjutkan sambil mencontohkannya. Frase kata kunci utama, copy, kemudian paste di bagian bawah. Scroll ke bagian bawah, cari kolom frase kata kunci utama. Selanjutnya, judul SEO. Ini adalah judul heading 1. Scroll di bagian paling atas, judul H1, silahkan diganti menggunakan judul yang kita tentukan. Slug, silahkan diabaikan saja, akan diisi otomatis sesuai judulnya. Slug ada di bagian sini, judul H1. Ini abaikan saja. Untuk deskripsi meta, usahakan menulis suatu deskripsi yang menggambarkan gambaran umum dari artikel yang kita buat. Copy paste ke bagian deskripsi meta. Jika muncul orange seperti ini, artinya jumlah karakternya terlalu banyak. Kita bisa kurangi kata-kata yang tidak diperlukan. Seperti ini. Gambar utama sebelum diupload, kompres dahulu dan isi teks alternatifnya dengan judul artikel. Ukurannya jangan lebih besar dari 50 KB. Copy judul artikel, kemudian buka compress.jpeg.com. Ini artikelnya. Ini foto yang akan kita pakai sebagai gambar utama artikel. Kita ganti dulu dengan judul artikel. Kemudian klik open. Setelah itu lakukan download dan upload di bagian gambar andalan. Ini sudah saya upload sebelumnya. Di bagian teks alternatif, silahkan isi judul artikel. Kemudian tetapkan gambar unggulan. Kita lanjutkan. Bagian artikel, jika naskah sudah ditulis sebelumnya, kita bisa copy paste seperti ini. Jika kita ingin menambahkan gambar, contohnya di bagian H2. H2 artinya subjudul, dampak pandemi terhadap dunia pendidikan. Untuk membuat H2, teman-teman bisa pakai trik seperti ini. Ketikkan saja tanda pagar 2 kali, diikutin dengan spasi. Dia akan muncul sebagai H2. Kemudian subjudulnya silahkan di copy paste ke bagian sini. Caranya seperti itu. Kemudian untuk paragraf, ini saya hapus dulu. Untuk paragraf, jika ingin menambahkan gambar, silahkan teman-teman klik plus, kemudian ketik di sini gambar. Selanjutnya, jika gambar sudah diupload sebelumnya, kita bisa klik di pustaka media. Contohnya, saya akan upload gambar mengenai COVID-19. Pastikan jika temanya memang COVID-19,
di bagian teks alternatif isikan COVID-19. Kemudian pilih. Muncul gambarnya di bagian sini. Kemudian, kita bisa lanjutkan penulisan naskah di bawahnya. Teman-teman bisa tambahkan paragraf, kemudian paste. Jika kita mengutip dari artikel yang lain, salah satu kata-kata yang ada di dalam artikel itu harus mengandung sumbernya. Jadi silahkan kita bisa tambahkan link pada URL sebelumnya. Caranya, cut di bagian URL, kemudian di bagian sini kita paste alamat URL tujuannya. Jangan lupa aktifkan buka di tab baru, kemudian enter. Beberapa bagian artikel sudah saya upload seperti sebelumnya, termasuk gambar dan kata-kata. Jika teman-teman ingin menampilkan fitur, contoh fitur adalah seperti ini. Misalnya, untuk kebutuhan bimbingan tatap muka dengan protokol kesehatan, akan disiapkan tutor dan seterusnya, boleh atur waktu dan seterusnya. Kalian bisa copy paste seperti ini, kemudian paste di bagian sini, kemudian tambahkan bullet daftar. Dia akan berbentuk seperti ini. Di bagian segera akses ini, saya akan tambahkan URL supaya pengunjung artikel menuju ke bagian registrasi. Caranya, kita copy paste URL yang ada di sini, paste di bagian sini. Apabila muncul seperti ini, tidak usah khawatir, teman-teman klik rubah jenisnya ke paragraf. Dia akan kembali seperti tulisan seperti biasa. Selesai, kita tinggal cek ke bagian bawah. Checklist SEO-nya sudah berwarna hijau. Ini artinya artikelnya sudah cukup bagus. Kita juga bisa lihat hasil pencarian di seluler dan di desktop. Masih ada masalah di key phrase in subheading, artinya frase kata kunci harus ditambahkan di subheading. Saya akan coba tambahkan frase kata kunci di bagian subheading yang di bagian paling bawah. Cek kembali ke bawah. Atribut alternatif gambar. Ini bisa diabaikan asalkan gambar utama mengandung judul dari artikel tersebut. Kata kunci di slug ini diabaikan saja karena dia akan terisi otomatis dari judul yang sudah kita isikan di atas. Jika kira-kira sudah oke, teman-teman bisa lakukan simpan konsep atau menyimpan dia sebagai draft. Selanjutnya, di bagian bawah ada table of content yang kalian harus tambahkan untuk klik heading-nya. Heading 1 tidak perlu karena heading 1 adalah judul. Kalian bisa tambahkan heading 2, 3, dan seterusnya. Heading 3 dan seterusnya sampai dengan 6 tidak akan muncul karena subjudul dalam artikel ini semuanya menggunakan H2 atau heading 2. Kita masuk ke kolom untuk penambahan kategori dan tag. Kategori, ada 3 kategori utama, yaitu pendidikan karakter, kurikulum sekolah, atau program kemandirian bakat minat. Untuk artikel kali ini, saya akan isikan program kemandirian bakat dan minat.